Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, Surat Yasin adalah surat ke-36 dalam Al-Quran yang terdiri dari 83 ayat. Surat ini berisi risalah Tuhan yang banyak menceritakan tentang akidah dan keimanan seorang muslim. Surat Yasin terbilang surat yang paling dikenal oleh banyak orang setelah surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Hal ini karena surat Yasin merupakan salah satu surat yang sering dibaca dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di Indonesia. Lantas, apa sebetulnya manfaat bacaan surat Yasin bagi orang yang sudah meninggal? Benarkah bacaan surat Yasin juga bisa meringankan sakaratul maut? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Anjuran membaca surat Yasin untuk orang meninggal. Surat Yasin adalah salah satu surat dalam Al-Quran yang memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya, surat ini merupakan jantungnya Al-Quran. Barang siapa yang membacanya, maka akan dicatat seperti membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala sesuatu memiliki jantung. Jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Siapa yang membaca surat Yasin, maka Allah akan mencatat baginya seperti membaca Al-Quran 10 kali. Hadis riwayat Tirmizi. Bacaan surat Yasin memang sering sekali dibaca di setiap acara. Salah satunya dibacakan ketika ada orang yang meninggal dunia. Anjuran membaca surat Yasin untuk orang meninggal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah surat Yasin kepada orang-orang yang meninggal. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Keistimewaan surat Yasin apabila dibacakan untuk orang yang sudah meninggal, maka Allah akan meringankan dosanya pada hari kiamat dan akan dicatat sejumlah pahala baginya. Pembacaan surat Yasin bisa dilakukan di mana saja, di kuburan ataupun di tempat lainnya seperti rumah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Radul Mukhtar Alad Duril Mukhtar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mendatangi kuburan dan membaca surat Yasin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan dosanya pada hari kiamat dan baginya pahala sejumlah orang yang meninggal di kuburan itu. Hadis riwayat Dailami. Surat Yasin bisa meringankan sakaratul maut. Selain anjuran membaca surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal, ternyata bacaan surat Yasin juga dianjurkan untuk dibacakan bagi orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Salah satu manfaatnya adalah agar dimudahkan proses keluarnya ruh dari dalam tubuh. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Sofwan, di mana ia menceritakan para syekh terdahulu bercerita pernah menghadiri Hudayf bin Al-Haris As-Samali, seorang dari golongan sahabat. Ketika penyakitnya semakin parah, Sofwan berkata, adakah di antara anda sekalian yang mau membaca Yasin? Soleh bin Suraih As-Sukuni yang membaca Yasin. Setelah ia membaca 40 dari surat Yasin, Hudayf meninggal. Maka para guru berkata, jika surat Yasin dibacakan di dekat mayit, maka ia akan diringankan keluarnya ruh dengan surat Yasin tersebut. Begitu pula Isa bin Mu'thamir membacakan Yasin di dekat Ibnu Ma'bad. Hadis riwayat Ahmad. Dalam tafsir Nur As-Saqalain dijelaskan, jika surat Yasin dibacakan di dekat orang Islam yang akan meninggal dunia, maka Allah menurunkan untuknya setiap satu huruf 10 malaikat.
Para malaikat itu berdiri dan berbaris di depannya, memohonkan ampunan untuknya, menyaksikan saat ruh dicabut, mengantarkan jenazahnya, bersolawat untuknya, dan menyaksikan saat penguburannya. Jika surat ini dibacakan saat sakaratul maut atau menjelang sakaratul maut, maka tidak akan dicabut nyawanya selagi ia belum didatangi malaikat Ridwan, penjaga surga, dengan membawa minuman dari surga, kemudian meminumkan padanya saat ia masih berada di ranjangnya. Setelah minum, ia mati dalam keadaan tidak haus, sehingga ia tidak membutuhkan telaga para nabi sampai masuk ke surga dalam keadaan tidak haus. Hal ini karena dalam surat Yasin terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid, akhirat, berita gembira berupa surga bagi ahli ibadah. Salah satunya sebagaimana ayat berikut. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Al-Quran Surat Yasin ayat 26 sampai 27. Menurut Ibnu Qayyim, ayat-ayat dalam surat Yasin itu membuat ruh menjadi gembira sehingga dia akan menyukai perjumpaan dengan Allah, sebagaimana Allah juga menyukai perjumpaan dengannya. Apalagi surat Yasin merupakan surat yang disebut sebagai jantung Al-Quran, serta memiliki khasiat yang menakjubkan dalam bacaannya bagi orang yang sedang sakarat, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Ma'qal bin Yasar, ia berkata, surat Yasin adalah jantung Al-Quran. Siapa saja yang membacanya semata-mata karena Allah dan berharap kebahagiaan akhirat, maka ia akan diampuni. Maka bacalah Yasin di samping saudaramu yang sedang sekarat. Pemirsa Tadabbur Ilmi, sungguh suatu kemuliaan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Maka benarlah wasiat beliau, barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ia akan selamat di dunia dan di akhirat. Salah satu buktinya ternyata salah satu surat dalam Al-Quran ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Bagi pembacanya, ia akan mendapatkan pahala di dunia. Bagi orang yang sedang sakaratul maut, akan dimudahkan proses keluarnya ruh dari jasad. Dan bagi orang yang telah meninggal, akan diampuni dosa-dosanya dan dicatatkan sejumlah pahala untuknya. Semoga dengan adanya pembahasan ini dapat menambah wawasan bagi kita, sehingga semakin banyak dalam beramal soleh untuk bekal hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا